Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan coba memperbaiki SSD dari laptop yang kemarin kita eksekusi, Lenovo ThinkPad X260. SSD-nya ini nggak kedetek, dan ketika saya raba di bagian casingnya ini cukup hangat, dan hangatnya tuh nggak normal. Lebih ke agak panas ya, hangat menuju ke agak panas. Dan untuk ciri-ciri seperti ini biasanya ada konslet di bagian mainboardnya, dan di sini kita mesti bongkar untuk mengetahui di mana letak permasalahannya. Bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, itu bisa ditonton di channel saya. Ada perbaikan dari laptop Lenovo yang SSD-nya tidak kedetek sehingga tidak bisa muncul ke tampilan Windows. Dan ini sudah saya colok kurang lebih 2-3 menit SSD-nya, dan di tampilan monitor itu tidak muncul atau tidak terbaca sama sekali. Jadi ada dua partisi di situ, itu milik itu hard disk saya semuanya. Dan untuk di bagian SSD ini partisinya tidak kedetek atau tidak terbaca sama sekali. Bahkan ketika kita colok ke laptop ini bunyi nada ketika kita colokin device eksternal ke laptop, dia tidak berbunyi ya. Berarti ini tidak terbaca sama sekali oleh laptopnya. Oke, ini kita bongkar dan kita akan coba ukur di bagian SSD-nya. Barangkali ada yang short atau mungkin barangkali ada yang korosi dan sebagainya. Kita juga di sini akan coba mencari dengan inspeksi visual, ada nggak kira-kira kapasitor yang retak, kapasitor yang gosong, atau hal-hal yang mencurigakan yang lain. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran. Jadi siapkan multimeternya ke mode buzzer terlebih dahulu. Kita setel di mode buzzer. Kemudian kita akan ukur di bagian kapasitornya terlebih dahulu. Jadi untuk kerusakan SSD ini sering banget terjadi di kapasitor, kalau nggak di dioda. Kalau tidak keduanya berarti kemungkinan di chipnya atau di IC-nya. Bisa IC controllernya, bisa juga IC non-flashnya. Oke, ini saya ukur kapasitor secara random, secara acak, dan saya menemukan kapasitor pertama yang saya cek ini konslet di kedua ujungnya. Ini buzzer berbunyi semuanya. Jadi kita letakkan probe hitam di ground dan probe merah kita pakai untuk mengukur. Nah, kapasitor yang tadi saya cek itu semuanya konslet ya. Dan kita akan coba cek dengan mencolokkan ke laptop. Kita akan masukkan tegangan 5 volt dari USB. Nah, itu untuk lampu indikatornya dia sudah menyala di bagian USB SATA. Kita akan cek. Kalau dia short, harusnya dia menghasilkan suhu panas di salah satu bagian dari mainboardnya ini. Dan diperhatikan di sini ada LED, harusnya dia menyala. Salah satunya dia menyala. Dan ini ketika dicolok tidak ada LED yang menyala satupun. Nah, jadi di situ ada 3 LED yang harusnya ketika kita colok, kita lakukan akses data, atau misalkan kita copy paste segala macam, dia mesti menyala, dan ini tidak menyala LED-nya. Kemudian kalau saya raba di bagian area IC controller ini cukup hangat dan agak panas sedikit. Nah, di bagian ini ya, ini yang tadi kita ukur pertama kali memang terbaca dia terjadi konslet atau short. Dan ini cukup hangat. Untuk di bagian non flashnya sendiri dia hangat tapi nggak begitu panas, dan ini normal untuk di bagian chip non flashnya. Kita akan coba lepas dan kita akan coba ukur sekali lagi. Kita ukur sekali lagi dengan menggunakan mode yang sama, yaitu mode buzzer. Kita letakkan salah satu probe itu di titik ground, dan kita akan gunakan probe yang lain untuk mengukur setiap kapasitor yang ada di situ. Kita coba cek satu-satu. Di bagian ini yang pertama tadi saya ukur ya, ini short di kedua sisi. Di sebelahnya pun juga sama. Ini saya mengukur kapasitor secara random, dan di sini pun juga terjadi short, berbunyi semuanya. Ini pun juga berbunyi. Ini juga. Nah, ini ya, jadi banyak yang konslet di sini. Oke, kita akan memastikan dengan menggunakan mode mode ohmmeter. Kita cek nilai resistansinya. Ini ground, ini dia kilo ohm ya, normal.
Kemudian ini nilainya berapa ini? 17 kilo ohm, dia juga normal. Konslet itu biasanya nilai resistansinya itu adalah 1 ohm ke bawah ya, 1 ohm atau mungkin 0,9, 0,7, 0,5 itu udah itu namanya dead short atau konslet full. Ini saya cek satu persatu. Rata-rata ini menunjukkan resistansi yang cukup normal, tapi ketika kita menggunakan mode buzzer dia tinggi ya nilainya, dia normal. Nadanya dia tinggi, berarti dia menandakan ada yang short. Nah, ciri seperti ini, sepengalaman saya itu ada permasalahan di bagian IC-nya. Bisa di bagian NAND flash-nya, bisa juga di bagian control. Tapi saya cenderung curiga di bagian controller yang kecil ini, yang ada di tengah itu. Nah, karena tadi saya juga merasa di area tersebut ada panas yang berlebih ya. Oke, sekarang kita akan coba cek dengan menggunakan atomizer. Jadi di sini kita menggunakan flux resin dan kita akan coba taburkan resin fluxnya di sini untuk mengetahui di mana letak konslet yang sebenarnya. Sebetulnya ada cara yang lebih efektif ya, kita menggunakan kamera thermal, tapi tidak semua orang punya kamera thermal. Ini metode atau alat yang lebih murah ya, teman-teman bisa beli ini kurang lebih ya 150 sampai 200 ribuan saja untuk mengetahui di mana letak bagian atau komponen yang konslet. Oke, ini kita taburkan untuk flux resinnya di semua komponen mainboard. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan nanti ada yang short, short itu akan menghasilkan panas dan akan ketahuan di bagian mana yang konslet, karena ketika kita taburkan flux resin seperti ini, bagian yang konslet itu akan mencairkan flux yang kita taburkan. Oke, kita colok ke USB SATA, kemudian kita akan perhatikan di bagian mana yang terjadi short. Kita akan colok ke USB laptopnya. Ya. 1, 2, 3 bisa diperhatikan untuk di bagian IC controllernya ya. Kita akan mulai 1, 2, 3 dan bisa diperhatikan di situ untuk flux resinnya mulai mencair di bagian IC controller, dan ini benar dugaan saya, memang ada suhu yang berlebih ya, panas berlebih di bagian controllernya ini. Oke, kita akan coba perhatikan dengan dipercepat videonya. Nah, ini ya, dia jelas banget kelihatan sekali lagi. Nah, ini ya, kelihatan sangat jelas banget di bagian IC controllernya dia short, dan ini flux yang tadi kita taburkan dia mencair di bagian ujung dari IC controllernya. Oke, jadi bisa dipastikan untuk di area ini terjadi masalah. Dan untuk memastikan, saya juga akan taburkan resin fluxnya di bagian sisi mainboard yang satunya untuk mengetahui apakah di balik komponen ini ada yang short juga, karena bisa jadi karena tadi di area IC controller di bawah IC itu ada beberapa kapasitor ya di sisi yang lain. Kita akan coba cek, kita pastikan apakah di sini ada short atau tidak. Kalau tidak ada short berarti bisa dipastikan untuk di bagian IC controllernya yang bermasalah. Oke, gitu sudah kita taburkan. Kemudian akan kita cek ada yang meleleh atau tidak di bagian kumpulan kapasitor ini. Oke, ini mohon maaf ya, di kamera tidak begitu terlihat jelas. Tapi saya melihat di sini aman untuk dibalik dari IC controllernya. Di situ ada kumpulan kapasitor dan tidak ada yang meleleh. Berarti bisa kita simpulkan untuk kerusakan terjadi di IC controllernya. Dan ini sudah saya siapkan untuk donor boardnya. Kita akan pakai apabila ternyata IC controllernya sudah tidak bisa tertolong atau sudah tidak bisa kita perbaiki. Kita akan swap, kita akan ganti dengan mengambil komponen dari SSD yang lain. SSD yang saya pakai ini untuk di bagian controllernya dia rusak karena saya sudah cek sebelumnya. Untuk SSD yang warna hitam ini dia rusaknya di bagian NAND flash-nya. Jadi untuk di bagian controllernya dia normal, dan untuk mereknya pun juga sama.
Cuma tadi saya lihat untuk nomor serinya sedikit berbeda, tapi kita akan coba lihat nanti datasheetnya kalau misalkan kita mesti ganti IC-nya. Oke, kita akan fokus di SSD yang tadi konslet terlebih dahulu. Ya, kita akan eksekusi di bagian SSD yang ini terlebih dahulu sebelum nanti kita melangkah lebih jauh. Dan untuk konslet itu tidak selalu dia betul-betul rusak, tidak ya. Kadang korosi yang tipis atau korosi yang ringan itu juga bisa menyebabkan konslet. Dan ini konsletnya itu dia menghasilkan suhu yang tidak terlalu panas, jadi dugaan saya dia konsletnya itu kecil, bukan tipikal konslet full atau dead short. Ya, jadi kemungkinan IC ini kalau misalkan dia shortnya kecil masih bisa tertolong ya, semoga insya Allah. Oke, untuk penanganan pertama kita akan coba reflow di bagian IC controllernya. Kita menggunakan blower dan sebelumnya kita tambahkan flux terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaan dan supaya kaki-kaki di bawah IC controllernya itu cepat meleleh dan bisa tersambung dengan sempurna. Karena terkadang untuk short kecil ini bisa juga disebabkan karena bad connect atau tidak terhubung dengan baik antara IC-nya dan mainboard-nya. Oke, kita akan rehot atau reflow di bagian IC controllernya. Seperti ini. Dan ini harus cepat ya, karena di sebelah kiri itu ada soket yang terbuat dari bahan plastik. Takutnya kalau terlalu lama dia bisa meleleh. Ini kita rehot dan kita akan goyang sedikit untuk di IC controllernya supaya kaki-kakinya bisa terhubung dengan baik. Ya, kalau dirasa sudah mendidih fluxnya kita goyang sedikit. Ya, seperti ini. Jangan sampai digoyang terlalu banyak, takutnya dia nanti terputus malah kaki-kakinya dari mainboardnya itu. Oke, ini sudah saya goyang sampai 2 kali ya di 2 sisi yang berbeda. Dan kita akan tunggu SSD ini sampai dingin terlebih dahulu sebelum nanti kita akan coba colok lagi ke laptop. Kalau dia permasalahannya adalah short kecil, kemungkinan ini bisa terbaca. Ya, sepengalaman saya seperti itu. Oke, ini saya rasa sudah dingin. Ya, sudah saya diamkan selama kurang lebih 3 atau 4 menitan tadi. Kita akan coba colok dan kita akan perhatikan. Nah, ini ada indikator positif ya. Tadi untuk LED-nya tidak menyala sama sekali dan sekarang di SSD-nya itu LED-nya bisa menyala. Kita akan coba lihat di tampilan laptop sebentar lagi. Ini belum ada notifikasi terhubung ya. Tapi ada satu tanda yang baik di sini ya, LED-nya sudah menyala. Nah, seperti ini. Dan kita tunggu dulu apakah dia bisa terbaca oleh laptop. Kita tunggu, barangkali dia masih scanning drivernya. Oke, dia berkedip untuk LED USB SATA-nya dan ternyata ya bisa ya. Ini sudah terbaca di laptop saya. Bisa diperhatikan untuk di bagian tampilan monitornya. Yang tadinya hanya ada 2 partisi harddisk saya semua, sekarang ada 4 partisi yang berbeda. Dan ya, kapasitasnya juga terbaca di situ ya, yang warna biru. Berarti menandakan SSD ini sudah bisa kita perbaiki. Dan memang untuk pemilik dari laptop atau SSD ini dia lebih menekankan file yang ada di SSD-nya ya ketimbang laptopnya itu sendiri. Jadi file di dalam SSD ini yang lebih penting dan lebih berharga dibandingkan nilai dari laptop ataupun SSD-nya itu sendiri. Nah, ini LED sudah menyala tadi, berarti permasalahan itu fix ada di bagian IC controllernya dan ini semua partisi dia terbaca. Ya, semua partisinya terbaca. Dan sudah normal, bisa dipastikan IC ini sudah fix ya, atau sudah solve 100% dan data insya Allah bisa diambil ya, atau bisa diakses kali ini. Dan ketika teman-teman memperbaiki dengan kerusakan yang sama seperti ini, usahakan secepat mungkin untuk mengambil datanya, karena tidak menutup kemungkinan IC ini sudah lemah dan dia akan rusak kembali. Kalau dia sampai rusak kembali, akan lebih susah bagi kita untuk mengakses datanya.
Oke, ini proses backup data sudah berlangsung dan ini cukup lambat sekali untuk kecepatan transfer datanya. Dia mentok hanya di 30-an Mbps, 32, sekian Mbps. Untuk SSD ini tergolong cukup lambat ya, karena saya juga memindah file di SSD ini ke SSD yang lain yang saya punya. Ini cukup lambat sekali dan ini harus dibantu dengan kipas karena IC controlnya ketika saya cek tadi 5 menit dia mati karena terlalu panas. Ini menandakan controllernya ini sudah cukup lemah, jadi kita harus bantu didinginkan dengan kipas. Oke, untuk di video kali ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.